Shalom. Yesus dan berkati. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026 yang sama dalam firman Tuhan Amsal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Raja Serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ayat yang ke-31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2000 di Amsal 11 ayat yang pertama. Raja seorang adalah kekejian begitu. Jadi kadang kita hidup ini, kadang kita menyimpang. Ya. Kalau kita iman kita tidak kuat, dan itu adalah kekejian bagi Tuhan terhadap orang-orang yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi kita harus menimbang hidup kita ini, artinya benar di mata Tuhan, dan tentu menjauhi kejahatan. Selagi kita masih bernafas di dunia. Ya Bapak Saudara yang saya cintai Kristus. Kemudian di ayat yang kedua, jikalau keangkuhan tiba-tiba juga jemu, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi hikmat itu pada orang yang rendah hati. Ya. Jadi orang tiba-tiba juga jemu, congkak, akan dihukum setimpal dengan perbuatan cerita tinggi, umum tinggi. Padahal dia tidak tahu masa depannya seperti apa. Ya, orang yang pertama menjadi yang terakhir, dan orang yang terakhir menjadi yang pertama. Dia tidak mengerti firman itu, karena dia tidak sadar. Makanya umum tinggi, cerita tinggi. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, sabar, dia pasti netral bicaranya, karena dia menjaga diri pertama-tama di hadapan Tuhan. Ya. Amsal 11 ayat yang kelima. Jalan orang salah yang diratakan oleh kebenaran, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikan. Jadi orang fasik jatuh karena kefasikannya sendiri. Dia jatuh dalam masalah, kebimbangan, keraguan, tidak maju-maju. Ya. Karena yang memberi berkat adalah Tuhan. Ya. Bisa juga Tuhan mengambil berkatnya dia tarik ke orang lain, kalau kita tidak hati-hati. Ya. Jalan orang salah diratakan oleh Tuhan. Jadi orang salah ini diratakan dengan kebenaran, berdoa, ucap syukur, susah mengeluh. Itu luar biasa, saudara. Jadi kita harus paham tentang firman Tuhan kalau kita membaca. Ayat yang kedua, pengharapan orang fasik gagal. Jadi pengharapan orang fasik itu pasti gagal, tidak mungkin berhasil pada kematian, dan dia akan menuju kematian. Ya. Misalnya dia mencuri, dia merampok, ya, kekerasan di mana-mana, dia akan menuju kematian. Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Jadi harapan orang jahat itu menjadi sia-sia, sirna, musnah. Tidak ada guna dia hidup di dunia. Yang ada hanyalah nafasnya. Kalau kita baca di Injil ayat. Ya, saudara. Jadi kita hidup harus hati-hati. Ya. Jangan asal-asal hidup, lupa diri di hadapan Tuhan. Pada waktu kita diberkati, miskin, teriak-teriak, minta tolong, sudah diberkati lupa Tuhan.
Makanya kita harus koreksi diri kita masing-masing. Ya, di hadapan Allah. Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jadi ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Misalnya dia kasih ke orang miskin, janda yatim piatu, dia berkasih ke sana, dia tambah kaya. Itu contoh. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Jadi ada orang yang pikir pelit, tentu dia selalu berkekurangan. Karena dia tidak ingat Tuhan, dia hanya ingat dirinya. Dia akan berkekurangan di dalam segala hal. Walaupun dia orang kaya atau dia banyak uang di mana, dia akan selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 2. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jadi siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan daripada Tuhan. Kesehatan, baik jasmani dan rohani. Berkat-berkat ditambah-tambah. Saldo-saldonya tidak berkurang, malah ditambah. Isi dompetnya juga netral. Itu karena Tuhan yang memberi. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi. Jadi siapa yang memberi minum, dia sendiri akan diberi. Orang lain lah yang kasih dia lagi. Kalau kita kasih ke si B, nanti si C-nya juga kasih kita. Itu aturan Tuhan kepada kita semua. Makanya 1 Korintus 13 ayat 13, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar ialah kasih. Karena Tuhan sudah menunjukkan kasihnya di buku Golgota. Dia mati untuk kita semua. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke surga. Dan dia janji dia akan datang yang kedua kalinya, menjemput anak-anaknya apabila tidak menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala. Amsal 11 ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Jadi kalau ada orang benar menerima balasan, ya, dari Tuhan, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa juga demikian. Karena Tuhan menciptakan dunia untuk kita semua. Kita harus mengelolanya dengan rajin bekerja, takut Tuhan, bukan takut manusia. Takut Tuhan diberkati, hidup berkelimpahan, damai sejahtera dan sukacita. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu 24 Juni 2020, di Amsal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Neraca seorang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ayat yang ke-31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.